Dan apapun yang terjadi, saya bisa pastikan ini hanyalah untuk menaikkan engagement saja. Baru lahir, terus kemudian kalau ada masalah seperti ini kan gampang ya untuk generasi sekarang, hapus saja foto itu pasti langsung akan jadi berita. Dan ini kalau menurut saya sih ya sebuah upaya untuk nanti pasti akan ada satu settingan drama yang lainnya lagi. Kalau boleh saya ramalkan, kayaknya nanti Marcel akan dekat dengan seorang wanita lain, terus dilabrak, terus marah dan halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Sekarang bersama saya teman-teman dari Selebrita Trans 7 dan kita akan membahas tentang drama antara Marcel Widianto dan Chesan, istrinya. Yuk kita akan lihat apakah ini benar-benar pertanda bahwa pernikahan mereka hanya seumur jagung ataukah ini hanyalah marketing S3 dari pasangan antara komedian dan juga mantan personil JKT48 ini. Ada pertanyaannya? Saya kira ini marketing S3 saja, bukan sesuatu yang patut dipertanyakan karena kalau saya lihat dari apa yang dilakukan ini masih usaha untuk membuat hype di antara para pemirsa. Yang terjadi sebenarnya tidak, iya kalaupun ada pertikaian, ini pertikaian rumah tangga yang baru saja mekar, tapi kalau ada permasalahan saya pikir tidak. Jadi untuk kalian semua nggak perlu mengkhawatirkan, rumah tangganya sebenarnya baik-baik saja dan apapun yang terjadi saya bisa pastikan ini hanyalah untuk menaikkan engagement saja. Ya, dan pernikahan diam-diam sepertinya ada yang disembunyikan. Nah, kayaknya kalian tahu semua itu apa. Tapi yang pasti di sini, setelah mengalami hal yang ternyata kemarin membuat mereka ini namanya naik, jadi mereka berpikir untuk melakukan sesuatu yang sudah sekarang kita buat lagi lah. Baru lahir, terus kemudian kalau ada masalah seperti ini kan gampang ya untuk generasi sekarang, hapus saja foto itu pasti langsung akan jadi berita. Dan ini kalau menurut saya sih ya sebuah upaya untuk bertahankan nama dan sah-sah saja. Kenapa memang harus sampai saling unfollow, saling sindir? Itu seperti apa? Kalau saya kira ada satu orang yang menasehati dan mengajak untuk nih kayaknya ini berita akan bagus. Sama kayak waktu Celine kemarin, saya dibilang katanya nggak mendukung seorang pria yang wajah pas-pasan dapat wanita yang cantik. Tapi emang nggak mungkin gitu loh. Dan ya kalaupun sekarang ini mau gitu loh Chesan ini tadi sama Marcel, tapi kan ya akhirnya ketemu dengan yang masih perawan, bukan dengan Celine yang secara kebutuhan hidup ini butuh banyak sekali hal-hal yang harus dipenuhi. Seorang Marcel yang masih muda dengan karir yang masih merintis naik, saya pikir apa nggak langsung meninggoy gitu kalau harus menikahi seorang wanita seperti Celine. Jadi kalau menurut saya sih ini satu cara yang diberikan oleh seorang yang mungkin juga merancang settingan dengan Celine dulu untuk ini kayaknya bagus untuk karir kalian berdua. Paling nggak nanti main film. Dan captionnya mungkin ini jalan yang terbaik dan tepat atau ada tanda-tanda ingin pisah atau seperti apa? Iya, itu kan dia ngomong mungkin kan berarti kan ya dia mencoba untuk bermain di koridor itu tadi. Tapi saya pastikan ini bukan satu hal yang gampang. Marcel seorang Nasrani, betul kan? Iya, apalagi Nasrani. Susah cerainya. Saya pikir nggak akan terjadi. Pasti tidak akan terjadi. Nikah lagi juga sulit. Kalau Muslim mungkin akan lebih mudah. Jadi kalau menurut saya ini terlalu dibesar-besarkan. Atau jangan-jangan ada wartawan-wartawan yang ini tuh janjian, yuk kita angkat ini agar ada berita. Karena akhir-akhir ini kayaknya para wartawan kantor berita, kantor gosip ini pada bingung cari berita. Jadi setelah kemarin nggak berhasil menggoreng Omai ini yang dengan Code Blue karena udah kadung Code Blue berita naik, muncul dianya. Jadi kayaknya bingung terus kita bikinlah berita. Dan nggak ada yang salah. Tapi yang terus jadi baper beneran sampai saling ejek di sosial media, please lah jangan seperti itu. Apa yang kalian lihat bukan itu yang terjadi. Kesimpulan dari semuanya. Kalau saya kira hubungannya masih baik-baik saja. Kita boleh bilang alhamdulillah, puji Tuhan atas itu tadi. Dan ya kita doakan semoga baik-baik saja. Kalaupun terjadi ada pertikaian, ini pertikaian yang kecil yang nggak bisa kita katakan ini pertikaian. Tapi kita bisa pastikan bahwa dengan ini artinya mereka ini sepakat dan juga ya kompak untuk janjian bikin sesuatu yang buat anak-anak muda sekarang itu kan penting banget tuh. Unfollow itu kayak yang berarti ini musuhan, atau misalkan hapus foto yang kalau buat para Gen X seperti kami ini, emang kalau hapus foto emang kenapa? Emang kalau unfollow apa masalahnya gitu. Nah, mereka berusaha berbahasa dengan para pengikutnya dengan bahasa yang sama, melakukan settingan-settingan yang juga saya pikir ya ini membuat sebuah entertainment ini jadi lebih lebih bisa masuk ke ranah yang berbeda lagi, masuk ke alam imersi yang berbeda. Jadi kalau saya lihat di sini ini bukan akhir. Nanti pasti akan ada satu settingan
menimbulkan drama yang lainnya lagi. Nah, kalau boleh saya ramalkan, kayaknya nanti Marcel akan dekat dengan seorang wanita lain, terus dilabrak, terus marah, dan baik-baik saja. Dan kalau saya pikir sih ya, namanya orang cari nafkah, ya kita doakan yang terbaik. Semoga ini semua masih tetap bisa menghibur. Tapi untuk kalian semua nih, saya membuat konten ini, mau membuat konten ini dan diwawancara adalah agar ngajak kalian semua nggak ikut arus untuk terlalu sebegitunya. Kalian terus kemudian ngata-ngatain, terus kemudian nyumpah-nyumpahin, terus kemudian memojokkan salah satu pihak yang mana mereka ini sedang kerja aja gitu. Jadi kalau saya pikir dukung mereka, kalau kalian memang fans mereka, fans sejati, doakan yang terbaik, dukung mereka, dan tonton karya-karyanya kalau mereka nanti buat film atau musik atau sebagainya. Berarti yang tadi Mas seperti bilang Marcel akan dekat lagi seseorang, berarti itu memang udah settingan atau? Settingan. Saya pikir sih itu yang akan terjadi. Ya udah tahu lah. Kalau saya pikir Marcel juga cukup pintar, waras. Dia beruntung dapat cesan, jadi nggak mungkin dia terus sekarang seperti itu gitu loh. Marcel ini kalau saya ketemu orangnya orang yang sopan, ramah, dan jauh dari yang sekarang ini dikhawatirkan orang-orang. Jadi kalau saya kira nggak perlu khawatir, Marcel tetap Marcel yang ya kita kagumi, kita selalu dukung, lucu dengan semua karyanya. Dan semoga yang terbaik untuk mereka, terutama saat mereka sekarang sudah punya anak, semoga itu semua benar-benar settingan dan mereka semua sebenarnya sedang baik-baik saja untuk membesarkan buah hati mereka. Ya sampai nanti wartawan punya berita baru buat digarap lagi, terus udah nggak laku lagi yang seperti itu. Kalau menurut saya itu sih. Jadi ada beberapa artis ini memang yang akan muncul saat berita itu nggak ada yang hot gitu. Jadi pasti akan nunggu nih sampai artis besar misalkan tiba-tiba KDRT, atau mungkin nanti ternyata nikah lagi tanpa ketahuan istrinya, atau apapun lah. Nah sebelum itu terjadi saya pikir hal-hal kecil seperti ini pasti akan terjadi. Atau mungkin wartawan ini nungguin hal-hal yang besar ya, kayak ada artis yang kemarin pernikahannya nggak diduga, ditunggu cerainya. Nah jadi kalau itu coba tanya ke pemimpin redaksinya masing-masing, mereka nih kayaknya janjian untuk membicarakan apa yang akan terjadi dan apa yang akan mungkin menjadi gosip luar biasa di ke depan nanti. Saya yakin ini dipotong pasti, tapi di channel saya enggak. Oke, sampai jumpa dan